Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 989, bab keutamaan Abdullah bin Zubair. Hadisnya sama dengan yang kemarin. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas itu di masa kecilnya sering menyambut Rasulullah SAW kalau beliau baru pulang dari safar. Abdullah bin Zubair lahir tahun 1 Hijriah. Jadi ketika Nabi wafat itu usianya baru 10 tahun. Kalau Ibnu Abbas sebenarnya sudah dibahas, lahir 3 tahun sebelum Hijrah. Jadi ketika Nabi wafat usianya 13 tahun. Abdullah bin Ja'far juga demikian. Ketika Nabi wafat usianya masih anak-anak. Berikutnya adalah bab fi fadli Abdullah bin Mas'ud, keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah Abdullah yang paling senior, sehingga kalau disebutkan Abdullah saja itu pasti Abdullah bin Mas'ud. Panggilannya Ibnu Ummi Abdin. Ibnu teh anak, Ummi teh ibu, Abdin teh Abdullah. Karena dia dan ibunya masuk Islam bareng dan menjadi pembantu di rumah Rasulullah SAW. Jadi ibunya masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud pun masuk Islam. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fima at'imu idza mattaqaw wa amanu. Yang dibahas kemarin ya di kajian tafsir surat Al-Maidah. Tidak ada dosa bagi orang beriman beramal solih pada apa yang sudah mereka makan, maksudnya makan yang haram, minum yang haram. Idza, apabila mattaqau, mereka bertakwa, wa amanu, dan beriman, wa amilus solihat, dan amalnya solih. Tsumma taqau wa amanu tsumma taqau wa ahsanu. Kemudian terus meningkatkan ketakwaannya, beriman dan berbuat baik. Maksud ayat itu, orang beriman yang dulu pernah makan yang haram, minum khamr, meski Nabi menyebutkan, Allah menyebutkannya rijsun, kotor, tidak kemudian tubuh mereka menjadi kotor, najis, tidak jadi dosa kalau yang sudah-sudah, asalkan mereka bagus dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, atau dalam riwayat lain kilali, anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Dia Abdullah bin Mas'ud termasuk yang dulu pernah jadi pemabuk. Beda dengan Abu Bakar, dengan Utsman, dengan Nabi SAW. Ketika di zaman jahiliyah pun mereka tidak pernah mabuk. Hadis berikutnya dari Abu Musa radhiyallahu an qala,
qadimtu ana wa akhi minal Yaman. Ketika aku dan saudaraku datang dari Yaman, karena orang Yaman baru datang ke Madinah atau ke Makkah. Wa kunna ji'na, dan ketika kami datang dulu, wa ma narabna Mas'ud wa ummahu ila min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak melihat Ibnu Mas'ud dan ibunya kecuali bagian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cenah dulu ketika kami awal masuk Islam, kami menyangka Ibnu Mas'ud dan ibunya itu keluarga. Nah, ibu Ibnu Mas'ud teh bibinya atau ibunya, dan Ibnu Mas'ud itu adiknya atau keponakannya atau iparnya gitu. Kenapa? Min kathrati dukhulihim, karena banyaknya seringnya mereka masuk ke rumah Nabi, waluzumihim lahu, dan tinggal bersama Nabi. Ini yang tadi saya jelaskan. Jadi Ibnu Mas'ud dan ibunya itu ketika masuk Islam itu sudah memposisikan dirinya sebagai pembantu Nabi. Jadi larsub lah, keluar asup ke rumah Nabi itu sudah biasa. Dan disebutkan dalam riwayat lain, Ibnu Mas'ud ini yang keenam masuk Islam. Ya, kalau yang keenam berarti sudah Abu Bakar, Khadijah, sudah Ali, ya, Zaid bin Harithah, Sa'di. Nah itu Ibnu Mas'ud yang keenam di awal-awal. Dan dengan ibunya berarti dihitung. Ya. Yang juga diriwayatkan dalam riwayat lain, Ibnu Mas'ud itu bagian nyiapkeun sandal, air, sisir, ya, sahibun na'li, sahibul musti, dan sahibul ma, sahibut tahur, ya. Jadi keperluan Rasulullah bab air itu yang menyediakannya adalah Ibnu Mas'ud. Sandal, sisir Nabi itu yang menyediakannya Ibnu Mas'ud. Dan sebagaimana sudah sering kita bahas, bukan berarti Nabi menyuruh. Nabi itu gak pernah meminta, gak pernah menyuruh. Tapi ini mah kerelaan dari Ibnu Mas'ud dan ibunya. Bahkan sudah pernah kita bahas dulu di kajian Ahad di Al-Furqan, Al-Hadiyus Sholih, gaya hidup orang solih. Ibnu Mas'ud itu gaya berjalannya, gaya berpakaiannya, gaya makan, gaya minumnya, semuanya nyeples Rasulullah SAW. Itulah yang membuat para sahabat yang baru masuk Islam mengira sugante cenah Ibnu Mas'ud teh adi Rasul, karena sehari-hari di rumah Rasulullah SAW. Kemudian dari Abul Ahwas radhiyallahu an qala kunna fi dari Musa, dari Abi Musa, ya. Kami dulu pernah berada di rumah Abu Musa ma'ana farin ashabi Abdullah, bersama sekelompok dari murid-murid Abdullah, yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud. Wahum yanzuruna fi mushaf, mereka sedang menelaah mushaf, sedang membaca mushaf Al-Quran. Faqama Abdullah, lalu Abdullah bin Mas'ud beranjak. Faqala Abu Mas'ud, kada beda ya Ibnu Mas'ud ya Abu Mas'ud. Abu Mas'ud orang Ansor, orang Madinah. Kalau Ibnu Mas'ud orang Quraisy. Lalu kata Abu Mas'ud, ma'a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka ba'dahu. Saya tidak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesudahnya, sesudah beliau wafat, a'lama bima anzalallahu azza wa jalla, orang yang lebih paham terhadap apa yang Allah turunkan, maksudnya Al-Quran, min hadal qaib, dari orang yang baru berdiri tadi, maksudnya Ibnu Mas'ud. Jadi ini pengakuan sahabat. Setahu saya sepeninggal Rasul itu tidak ada yang lebih tahu dengan apa yang
diturunkan Allah atau Al-Quran kecuali itu Ibnu Mas'ud. Faqala Abu Musa kemudian menimpali, amalain qulta dzaka, tentang apa yang kamu ceritakan tadi, laqad kana yashhadu idza ghibna, iya, karena dia selalu hadir ketika kita enggak hadir. Kan Ibnu Mas'ud menutur Rasul kamu mana? Bahkan Ibnu Abbas belum lahir, Ibnu Mas'ud mah udah masuk Islam, sudah belajar Al-Qur'an. Wa yudzanu lahu idza hujibna, dan dia selalu diizinkan masuk ketika kita enggak diizinkan masuk. Ya kan, lain mah namu itu kan terbatas waktunya. Ibnu Mas'ud mah sapopoe di rumah Nabi, jadi beliau lebih tahu tentang Al-Quran dibanding siapapun. Terlebih suaranya juga bagus ya Ibnu Mas'ud itu. Rasul sering meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat Al-Quran kepada beliau, pangajikeun. Sampai Rasul menangis ya mendengar alunan suara Ibnu Mas'ud. Komplit lah Ibnu Mas'ud menjadi ahli Quran, alus ngaji naoge hese banget. Kemudian dalam hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, wa may yaqulul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ia membaca ayat 161 dari Ali Imran, siapa yang menggelapkan dia akan datang pada hari kiamat membawa yang digelapkannya itu. Maksudnya dipertontonkan kepada semua makhluk. Nah, ini yang dia korupsi, yang dia gelapkan. Jadi koruptor itu dek anu ditewa atau anu teu katewa ya, punten ya, termasuk ustad ya, Pak Haji, ahli ngaji. Alhamdulillah min dzalik, kelihatannya di dunia orang yang taat ya, yang berbakti di jalan Allah, tangke mah diwirangeun ta ieu si haji ieu si ustad ieu teh korupsi sakieu tukang ngagelapkeun duit ya, duit jamaah, duit umat. Summa qala, lalu kata Ibnu Mas'ud, ala qiraati man ta'murunani an aqra'a, atas bacaan siapa kalian mau minta aku membacanya. Falaqad qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya dulu membaca di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bandungan, di saksian ku Rasulullah, bid'an wa sab'ina surah, 70 surat lebih ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini murid Rasul dan membacakan sampai setengah Al-Quran itu di hadapan Rasul. Bahkan kalau satu suratnya dihitung Al-Baqarah ya, berarti ini hampir 3/4 Quran sudah pernah saya baca di hadapan Rasul. Artinya dibenarkan bacaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah tahu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni a'lamuhum bi kitabillah azza wa jalla, saya orang yang paling tahu di antara mereka terhadap Al-Qur'an. Walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni, seandainya saya tahu ada orang lain yang lebih tahu, lebih berilmu tentang Al-Quran daripada aku, la rohaltu ilaih, saya akan pergi berangkat ya, piknik ngajan muntas pulau, muntas laut, saya akan datangi untuk saya ambil ilmunya, belajar kepadanya. Qala Syakik, kata Syakik, fajalastu fi khalaqi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bermajelis bersama sekelompok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ma sami'tu ahadan yaruddu dzalika alaihi wa la ya'ibuhu, saya tidak pernah mendengar seorang sahabat pun yang membantah pernyataan Ibnu Mas'ud itu dan mencelaknya ya, mengaibkannya. Ini kalau kita lihat
runutan asbabul wurudnya. Ini bukan berarti Ibnu Mas'ud sombong. Temu nangpan sombong teh fakhri itu berbangga diri, ini saya yang paling hebat, saya yang paling tahu, bukan. Ini konteksnya ketika Ibnu Mas'ud ditanya oleh muridnya, kenapa Utsman bin Affan nunjuk panitia pengumpulan Al-Quran itu kepada Zaid bin Thabit orang Madinah, kepada Abdullah bin Zubair, dan 2 orang lagi yang orang Quraisy. Jadi orang Quraisynya 3, orang Madinahnya 1, ketuanya orang Madinah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kan masuk Islamnya ketika di Madinah. Jadi jauh beda 13 tahun jeung Ibnu Mas'ud. Apalagi Abdullah bin Zubair. Nah, jawaban dari pertanyaan itu ini, ya. Kan tujuan Utsman mengkodifikasi, membukukan mushaf Al-Quran itu untuk menyetandarkan bacaan. Karena kan ketika di Azerbaijan umat Islam itu sampai terpecah pasukan gara-gara beda maca. Nu iyo macana kieu, nu itu macana kitu, ya kan qiraah itu memang ada banyak. Lalu kemudian diusulkan kepada Utsman bin Affan agar sudah saja tuh cenah distandarkan mushaf teh, standarkan penulisannya, standarkan bacaannya, karena kan bacaan yang banyak dan dibenarkan oleh Rasul itu bukan satu kewajiban, hanya sebagai rukhsah. Bacaan yang utama itu yang dibacakan oleh Allah berdasarkan lisan Quraisy, lisan Nabi Muhammad, bahasa Al-Quran turun. Cuma ada beberapa sahabat yang datang ke Nabi, saya nggak bisa baca begitu, ya. Saya sering contohkan. Dulu Presiden Mesir disebutkan Gamal Abdul Nasir. Padahal Jamal ditulis nama. Orang Mesir itu nggak bisa menyebut Jim Jamal, tapi jadi Gamal Abdul Nasir. Nabi sering berkata, ana afsobid dod, saya lebih fasih membaca dod, ya. Atau contoh qiraah yang lain, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kalau yang 'allamal Qur'an teu bisa qur kanal kanu a. Dan kadang kita juga mendengar imam gitu kan, tinoro kanal kanu a teh jadi teu kadeng a. Siga wassamaa, nah urang mah jelas. Ada juga wassama bi banainaha, a-nya enggak kedengaran. Itu qiraah yang lain. Atau kita baca wassamaa. Kenapa dipanjangkan? Iya, karena agar ngarenghap, ngambil nafas, jadi kanu a nate jelas. Enggak wassama, itu hese wassama gitu. Atau athkhomtumuhum, aslinya itu kan athkhomtumhum, tapi karena nggak bisa dibaca tum dan hum disandingan jadi kagok, athkhomtumuhum pakai wawu, ya. Nah itu ragam qiraah itu. Allamal Qur'an, kenapa allamal Qur'an? Itu bisa nyebut Quran, itu ada. Dan asal ada legalisasi dari Nabi, datang ke Nabi saya nggak bisa baca begini, saya bisanya bacanya begini. Kata Nabi, ya silakan. Jadi ada ragam bacaan Al-Quran yang dibenarkan oleh Nabi itu sebagai rukhsah, keringanan bagi yang tidak bisa membaca sesuai dengan lughah Quraisy. Tapi keringanan ragam qiraah itu kemudian menjadi masalah di generasi berikutnya karena saling mengkafirkan. Kenapa kamu baca begitu? Kafir, salah baca Al-Quran. Tak gitu, sahabat mah, salaf mah dulu nu aya
salah maca Quran teh kafir. Di urang mah teu da kumaha nu salah macana ge imam ge loba nu salah. Ustad oge loba nu salah pira kudu dikafirkeun. Dan memang enggak boleh mengkafirkan orang yang salah baca Al-Qur'an karena masih muslim. Matak ngaji Quran masih kene muslim. Matak ngaji, matak sholat oge masih kene muslim. Itu hanya menggambarkan betapa generasi salaf itu membenci orang yang salah baca Quran. Makanya bapak-bapak kudu sabar. Nya wayahna udah ngaji Quran mah wajib bener, lamun teu bener jeung teu hayang bener doraka. Seumur-umur ya minimal orang hayang bener diajar ngaji meskipun hese nu salah teh. Nah tara ngaji cenah isin abdi mah teu tiasa tah eta tegablega isin nu kitu mah nyaho teu bisa ngaji Quran teh ngadon embong ngaji era cenah abdi mah teu bisa ngajina nu kitu teh tegablega era. Harusnya kalau tahu enggak bisa ngaji rajin ngajinya. Barudak di luar tong garandeng atuh ngalobrol wae. Maka dari itu Ibnu Mas'ud menjelaskan mau bacaan yang mana. Saya sudah paham bacaan ini. Bahkan dalam riwayat lain kata Ibnu Mas'ud, dia masih ada di sulbi orang kafir, saya sudah belajar Quran kepada Nabi. Maksud dia Zaid bin Sabit. Ya. Zaid bin Sabit masih dina kandungan ibu anu kafir, sekarang memang belum masuk Islam. Saya sudah belajar Al-Quran. Zaid bin Sabit can lahir di sulbi itu kan di tulang punggung bapak ya. Jadi maksudnya di bapak anak ini can nepi ka indungna gitu. Orang kafir lagi. Saya sudah belajar Al-Quran. Maksudnya ya nggak tahu juga kata Ibnu Mas'ud kenapa saya nggak ditunjuk. Tapi para ulama menjelaskan itu karena posisi Ibnu Mas'ud ada di Kufah di Irak, sedangkan Utsman ada di Madinah. Wah, tuh Madinah ke Irak teh sabaraha jam naik pesawat oge gitu. Apalagi pakai unta, can aya mobil. Gambarannya Makkah Madinah saja 12 hari. Ayeuna dek ditugaskeun saminggueun. Panggil Ibnu Mas'ud, bolak-balik oge itu sebulan leuwih. Padahal ini sangat mendesak gitu. Jadi Utsman bin Affan menunjuk sahabat-sahabat ahli Quran yang ada di Madinah, dan kebetulan saat itu Zaid bin Sabit itu yang dipercaya oleh Abu Bakar ya. Tuh, dan di masa awal pun kenapa nggak menunjuk Ibnu Mas'ud? Karena Zaid bin Sabit itu punya kelebihan teliti dalam menulis yang itu tidak dimiliki oleh sahabat lain yang kuat hafalan tapi kurang teliti dalam menulis. Dan itu saya alami sendiri ya sebagai penulis, sebagai editor. Santri eta nu nulis aya nu alus, aya nu loba salahna, salah ketik teh ya, salah tata bahasa teh jeung urang ge jadi stres mariksana. Mahasiswa juga sama begitu. Atau penulis nulis lila we. Itu bisa dibedakan mana yang kemampuan menulisnya bagus, berbahasanya bagus, mana yang jelek. Kasarna najan guru bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia hari kemampuan menulisnya jelek mah ya jelek we. Karena kemampuan berbahasa itu diajarkan oleh Allah, allamahul bayan. Ya meski mohon maaf ya, saya atau Ustadz Tiar, Ustadz Pepen bukan jurusan bahasa Indonesia, tak pernah diajar sastra Indonesia, tak pernah kuliah jurnalistik. Ari dibere anugerah bisa nulis mah bisa we. Sebaliknya orang yang kuliah jurnalistik, kuliah bahasa Indonesia, bahkan doktor bahasa Indonesia, ya itu bisa mah teu bisa we gitu. Karena Allamahul bayan, kemampuan berbahasa itu anugerah Allah. Itu bisa dipaksakan. Kan minimal atulannya standar minimal ai lulusan santri Persis mah nulisna rada bener tong rusak teuing gitu. Karena diajar karya tulis.
Kemudian hadis berikutnya dari Masruq qala kunna inda Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ketika kami berada duduk bermajelis dengan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Amr bin As. Fa dzakarna haditsan an Ibnu Mas'ud. Lalu kami menceritakan satu hadis dari Ibnu Mas'ud. Faqala, kata Abdullah bin Amr, inna dzalikar rajul la azalu uhibbuhu. Oh, sahabat eta menanya nama ulama eta, saya akan selalu mencintai beliau. Ba'da syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku mendengar sendiri sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, belajarlah bacaan Al-Qur'an min arba'atin nafar, dari 4 orang. 1 min ibni ummi abdin, dari anak Ummu Abdillah, saha Ibnu Mas'ud teh. Fabada bihi, dan Rasul pertama kali menyebut Ibnu Mas'ud. Nanti di hadis yang lainnya juga sama, ada menyebutkan Zaid bin Sabit, angger nu paheulana disebutnya Ibnu Mas'ud. Artinya Ibnu Mas'ud sahabat yang paling senior yang ahli dalam Al-Qur'an, terutama qiraahnya. Nanti bedanya dengan Ibnu Abbas apa? Nah, Ibnu Abbas mah punya kelebihan dalam tafsirnya, mampu menjelaskan Al-Qur'an. Karena saku urang lahnya ustad ngajelaskeun ayat anu terbatas ban, aya nu wah eta saayat bisa lega gitu. Ta Ibnu Abbas menu eta gitu. Tak disebutnya al-bahr, lautan ilmu. Dia mun ngaji saayat teh enak meureun bisa 5 kali pangajianeun. Ibnu Abbas tuh luas ilmunya. Dan itu berkat doa Nabi yang kemarin, ya Allahumma faqihu fiddin walimhud tawil. Kalau Ibnu Mas'ud mah sebatas yang dijelaskan oleh Rasulullah. Bacaan Qurannya bagus, penjelasannya juga bagus, tapi terbatas apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, tidak luas. Kalau Ibnu Abbas luas. Wa min Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, ini sahabat Ansor. Wa min Salimin maula Abi Hudzaifah, dari Salim maula Abi Hudzaifah. Ini yang dulu pernah kita bahas, ya, di mana istri Abu Hudzaifah itu merasakan kecemburuan dari Abu Hudzaifah ketika Salim dewasa. Salim kan maula itu hamba saya yang kemudian dimerdekakan. Jadi kalau hamba saya mah nyasapopoe ya di imah. Jadi Abu Hudzaifah merasa cemburu, istrinya masih muda, Salim juga masih muda. Sampai kemudian kata Nabi nya susuan itu cenah Salim agar pasti tidak akan menikah dengan kamu. Maksudnya diperas dulu susunya lalu diminumkan kepada Salim. Itu Salim ini terkenal ahli qiraah Al-Qur'an, nama guru tajwid. Wa min Mu'adz bin Jabalin, dan dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini yang kita tahu ya pernah dimarahi Rasul karena ngimaman sholat Isya pakai Al-Baqarah jeung An-Nisa. Karena hafalan Qur'annya bagus, bacaan Qur'annya bagus. Nanti kalau dalam riwayat lain disebutkan Zaid bin Sabit, ya ada 2 riwayat. Nah, ini menegaskan bahwa para sahabat Rasul itu ada banyak keunikan, keunggulan masing-masing. Ieu unggulna dinu qiraahna, ieu unggulna dinu tafsir, ieu unggulna aya dinu dagang. Jika Abdurrahman bin Auf pun tema dagang gitu jagoan. Dan keunggulan masing-masing ini tidak menjadikan mereka saling hasud, ya, tapi justru saling respect. Di antara para sahabat itu saling menghargai keunggulan masing-masing dan kelemahan masing-masing. Jadi tidak berarti sahabat itu kan semuanya mulia, lalu mulia itu berarti mulia dalam segala hal, nggak bisa. Dan kita pun tentu harus demikian. Orang yang memiliki kelemahan dalam satu hal pasti memiliki kelebihan dalam hal yang lain. Kita harus saling respect.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.